yang hari ini kita bisa bertemu dalam sesi mentoring. Tema yang akan kita bahas adalah pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Mentoring ini bersifat biologis, jadi saya harap kalian aktif berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Siapa? Sebelum masuk ke materi inti, saya ingin bertanya, selama ini bagaimana pengalaman kalian dalam belajar di kelas? Apakah lebih banyak menghafal atau memahami? Kalau pengalaman saya masih banyak pembelajaran yang menekankan hafalan. Saya juga merasakan hal yang sama, kadang paham saat belajar, tapi cepat lupa setelahnya. Nah, itulah salah satu masalah dalam pembelajaran yang belum mendalam. Pembelajaran mendalam hadir sebagai solusi dari persoalan yang ada. Pembelajaran mendalam adalah proses belajar yang mendorong peserta didik untuk memahami makna, bukan sekadar mengingat informasi. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diajak untuk mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Berarti peran guru itu tidak sekadar menjelaskan materi. Betul sekali, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan satu-satunya sumber ilmu. Ada beberapa ciri utama pembelajaran mendalam. Yang pertama, peserta didik aktif bertanya dan berdiskusi. Kemudian pembelajaran berbasis masalah atau kasus. Kemudian adanya refleksi di akhir pembelajaran. Menurut kalian, apakah pembelajaran seperti ini mudah diterapkan? Sepertinya butuh persiapan yang lebih matang dari guru sendiri. Dan juga butuh waktu yang cukup agar siswa bisa berdiskusi. Benar, namun hasilnya jauh lebih bermakna. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalnya, dalam pembelajaran agama Islam tentang toleransi. Jika menggunakan pembelajaran biasa, siswa hanya diminta menghafal definisi toleransi. Namun, dalam pembelajaran mendalam, apa yang bisa dilakukan? Siswa bisa diajak untuk menganalisis konflik sosial yang terjadi seperti kurangnya toleransi. Lalu siswa juga bisa diminta untuk memberi solusi sesuai nilai Islam dan pengalaman siswa itu di sekolah. Sangat bagus. Bahkan guru bisa mengajak siswa melakukan refleksi. Contohnya, apakah selama ini kita sudah bersikap toleran kepada teman yang berbeda ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat pembelajaran menjadi hidup dan bermakna. Sebagai mentor memiliki peran penting, yaitu menciptakan suasana aman dan terbuka, kemudian menghargai setiap pendapat peserta, dan mengarahkan diskusi tanpa mendominasi. Mentor bukan hanya mengajar, tapi juga mendampingi proses berpikir peserta. Berarti mentoring itu sangat cocok untuk pembelajaran mendalam. Betul sekali, mentoring adalah wadah ideal untuk pembelajaran mendalam. Sekarang saya ingin kalian menyampaikan refleksi singkat. Apa pemahaman baru yang kalian dapatkan hari ini? Saya memahami bahwa pembelajaran mendalam membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran dan tidak mudah lupa akan materi yang sudah disampaikan. Saya belajar bahwa tujuan belajar itu bukan hanya untuk mencari nilai, tapi juga perubahan sikap dan cara berpikir. Masya Allah, refleksi yang sangat baik. Dalam pembelajaran mendalam, yang kita bangun bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter, empati, tanggung jawab, kesadaran sosial. Inilah esensi pendidikan yang sesungguhnya. Sebagai penutup, pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang menuntun peserta didik menjadi pembelajar sejati, bukan sekadar pencari nilai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal dalam praktik pembelajaran ke depan. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.